Bang Vio dan Bang Angelo bilang Khamzat Chimaev adalah petarung yang overrated. Yaps, itu dikatakan langsung oleh mereka dalam podcast UFC Cable Pelevi berdurasi 53 menit yang tayang pada 4 September 2025. Menurut Bang Vio, Khamzat dinilai overrated karena praktis di divisi middleweight tak ada match up yang benar-benar menantang untuk style bertarung Khamzat, jadi wajar saja kalau ia selalu menang di kelas ini. Berbeda dengan ketika Khamzat yang berada di kelas welterweight, di mana Khamzat akan kesulitan karena terdapat banyak fighter yang bisa menyaingi style bertarungnya. Terbukti, Khamzat kesusahan ketika melawan Gilbert Burns dan Kamaru Usman. Ya, sebenarnya saat melawan Usman itu ada di middleweight sih. Selain itu, Khamzat juga tidak dikenal memiliki gas tank yang bagus, kecuali di pertandingan terakhirnya melawan DDP. Hal itu didukung oleh Bang Angelo yang mengatakan bahwa di pertandingan terakhirnya, sebenarnya itu kesalahan gameplan DDP, sehingga Khamzat bisa menang dengan sangat dominan. Angelo menyoroti gameplan dari pelatih DDP yang membuatnya gampang kena takedown, padahal menurutnya, men-takedown DDP seharusnya tidak semudah itu. Well, apakah ini benar? Wallahu a'lam masalah benar atau tidak, tapi tentu saja saya tidak sependapat dengan mereka. Sebagai disclaimer, saya bukanlah fans dari Khamzat Chimaev, tapi saya juga bukan haters dari Chimaev. Jika merujuk pada Cambridge Dictionary, kata overrated berarti jika ada orang yang dinilai lebih tinggi dibandingkan kualitas sesungguhnya. Jadi misalnya kualitas sesungguhnya seseorang nilainya hanya 7, tapi orang-orang menganggapnya 9. Dari pengertian ini saja, sudah jelas Khamzat tidak overrated. Karena memang faktanya, Khamzat dinilai sangat hebat karena di atas kertas tak ada satupun fighter di middleweight saat ini yang bisa mengalahkannya. Dan itu dikatakan sendiri oleh Bang Vio. Dan itu tentu saja Khamzat unrated, bukan overrated. Jika kita kembali ke pengertian overrated, menurut kamus, maka itu tidaklah salah. Khamzat memang sebagus itu kok. Masalahnya, dia agak kurang di welter, faktor utamanya adalah pemotongan berat badan yang tidak ideal. Dan memang tak banyak yang menganggap Khamzat akan berhasil di welterweight, mengingat saat ini badannya sudah terlalu besar. Jika pernyataannya adalah tentang Khamzat yang boring, ya itu gak masalah, karena boring itu soal rasa dan tidak bisa disamakan. Tapi menurut saya mengatakan Khamzat overrated karena gak ada yang bisa mengalahkannya di middleweight, tentu hal itu kurang tepat. Ini bukan soal menghujat loh ya, hanya tidak sependapat saja dan menurut saya bebas dong menanggapi pernyataan yang sudah dilontarkan di media sosial secara terbuka. Jadi apakah kalian setuju bahwa Khamzat Chimaev overrated? Bagaimana menurut kalian? Caio Borralho dan Nasruddin Imavov akan saling bentrok untuk menjadi calon penantang Khamzat Chimaev. Yaps, dua fighter top contender di kelas menengah ini akan bertanding dalam main event UFC Fight Night Paris yang akan berlangsung besok dini hari. Seperti yang kita tahu, meskipun Khamzat Chimaev secara pribadi menginginkan Reinier de Ridder sebagai lawan di title defense pertamanya, tapi itu tidak semudah itu. Karena saat ini, divisi middleweight telah berubah menjadi divisi yang cukup ketat persaingannya. Tak seperti dulu, 2 atau 3 tahun yang lalu saat Israel Adesanya masih menjadi juara, kita hanya melihat sosok Robert Whittaker saja yang pantas untuk menjadi lawannya. Mengingat di era itu, tak ada satupun fighter di middleweight yang sanggup mengalahkan kedikdayaan Israel Adesanya dan Robert Whittaker. Namun, era sudah berubah dan mereka berdua sudah melewati masa prime mereka. Dan sekarang diganti dengan generasi baru yang sedang lapar-laparnya untuk meraih prestasi dan legacy di UFC. Israel telah dikalahkan oleh Imavov dan Robert telah dikalahkan oleh RDR, ya meskipun agak kontroversial sih. Setidaknya ada 4 top contenders yang saling bertanding dan siap untuk menantang sang raja Khamzat Chimaev. Mereka adalah Nasruddin Imavov, Caio Borralho, Reinier de Ridder, dan Anthony Hernandez. Dan di dini hari besok, salah 2 dari mereka akan saling bertanding untuk memantaskan nama mereka menjadi title challenger, yaitu Imavov versus Borralho. Imavov merupakan petarung asal Perancis yang memiliki tubuh yang mengerikan. Sampai-sampai Dana White sendiri mengatakan tubuhnya sangat keras ketika Dana menepok pundaknya. Ia juga memiliki kemampuan yang cukup komplit hingga mampu meng-KO Israel Adesanya di pertandingan sebelumnya. Sedangkan Borralho adalah fighter nerd atau berkacamata yang sangat hebat karena ia sejauh ini belum terkalahkan di UFC dan di pertandingan terakhirnya ia menghajar seorang Jared Cannonier. Ia bahkan sempat menjadi fighter backup untuk Khamzat versus DDP.
Karena itu, pertandingan dini hari mereka besok layak untuk kita saksikan, dan apakah kemampuan mereka bisa kita sandingkan dengan sang raja UFC middleweight saat ini, yaitu Serigala Khamzat Chimaev. Bagaimana menurut kalian? MMA Guru bilang Khamzat Chimaev adalah petarung yang membosankan. Yaps, itu dikatakan langsung oleh salah satu influencer MMA yang paling terkenal di dunia, yaitu MMA Guru, melalui podcastnya bersama salah satu The GOAT, Demetrius Johnson. Sang guru berlandaskan pada ucapan terkenal Chimaev, yaitu I kill everybody. Jadi, ketika nanti Chimaev mengulanginya jargonnya itu, ia hanya akan senyum semenyeringai saja. Tentu saja itu adalah hal lucu dan membuat DJ ketawa. Menurut guru, itu tidak sesuai dengan penampilannya kemarin, karena meskipun Khamzat melepaskan ratusan significant strike, tapi tak akan ada yang mati dengan pukulan lemah seperti yang dia lakukan pada DDP. Namun itu dibantah oleh DJ bahwa memang untuk menahan seorang Dricus yang besar banget tidaklah mudah, dan fakta bahwa Khamzat mendominasinya sudah merupakan hal yang hebat. Meskipun DJ memberikan kritik bahwa akan lebih baik jika Khamzat memasukkan unsur BJJ dalam gulatnya sehingga bisa mencari finish. Tapi ya seperti yang kita tahu, jika memaksa menggunakan BJJ, maka ground controlnya akan sedikit berkurang dan kemungkinan Dricus bisa melepaskan diri. DJ juga menambahkan bahwa jika fans MMA tidak mau melihat grappling dan wrestling, maka tidak usah nonton MMA. Ia berujar bahwa meskipun fans membayar pay-per-view $80, itu tidak bisa dijadikan alasan untuk memaksa fighter bertarung sesuai keinginan mereka. Ya memang sejak awal DJ tidak peduli dengan komersial sih. Kalau menurut saya, ucapan DJ tak bisa ditelan mentah-mentah. Jangan salah, bagi saya DJ adalah salah satu the coach-nya UFC, tapi fakta bahwa ia tidak menarik karena pertandingannya tidak menjual membuatnya kurang terkenal. Karena dalam sebuah industri, komersialisasi adalah hal yang sangat penting. $80 atau sekitar 1,3 juta rupiah untuk hiburan adalah uang yang tidak sedikit, apalagi untuk penonton yang langsung nonton di arena yang tentu lebih mahal. Jadi sebenarnya yang dikatakan MMA Guru ada benarnya, karena sebagai fans mau itu casual atau bukan, mereka adalah customer yang berperan dalam industri. Dan yang dikatakan DJ sebagai MMA artis juga memiliki poin. Jadi ya sebagai fans kita saling menghargai saja ya. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah gulat dan grappling adalah hal yang membosankan di MMA? Yaps, banyak yang beranggapan bahwa gulat adalah bela diri yang membosankan di MMA karena menurut mereka, gulat hanya modal peluk dan menahannya di bawah, seperti yang ditampilkan Khamzat versus DDP kemarin. Ya itu gak salah sih, karena memang secara kasat mata seperti itu. Contoh yang paling terkenal adalah Colby Covington dan Ben Askren. Mereka adalah pegulat luar biasa, namun terkenal boring dalam fight mereka, karena hanya menahan lawan di bawah tanpa banyak ancaman submisi. Kita tidak bisa langsung menyalahkan fans sih, karena mau bagaimanapun, industri yang baik membutuhkan fans, terlepas itu fans FOMO atau tidak. Tapi menurut saya pribadi, gulat dan striking sama-sama bisa menjadi menarik atau membosankan, tergantung bagaimana fighter menggunakannya. Yaps, saya bisa mengerti kenapa banyak yang bilang pertandingan kemarin membosankan, karena memang Khamzat yang main aman dengan tidak melakukan banyak variasi BJJ atau signifikan ground and pound untuk mengakhiri DDP, dan juga DDP yang juga main aman dengan menerima semua serangan Khamzat tanpa perlawanan berarti. Tapi bukan berarti gulat adalah olahraga yang membosankan dalam MMA. Jika kedua fighter memiliki kemampuan gulat yang sama-sama hebat, maka kita sebagai fans awam pun bisa menikmati keindahan gulat mereka. Misalnya fight antara Islam Makhachev versus Arman Tsarukyan dan Arman versus Gamrot. Dalam dua fight tersebut, masing-masing fighter memiliki kemampuan grappling dan wrestling yang baik, sehingga terjadi banyak sekali transisi, reverse, dan seni gulat yang menjadi tontonan spektakuler, tidak hanya stagnan di bawah. Jangan salah, striking pun juga bisa membosankan loh jika tidak memiliki variasi dalam serangannya. Contoh paling gampang adalah Sean Strickland yang hanya modal defensif dan jab saja dalam strikingnya, dan menurut saya itu sangat boring. Atau Israel Adesanya versus Yoel Romero yang hampir tidak ada pergerakan signifikan dalam striking mereka, jadi terasa membosankan karena sama-sama bermain aman dan tidak mau mengambil resiko. Sekali lagi, itu adalah pendapat fans awam seperti saya bahwa tidak ada bela diri yang membosankan di MMA. Itu tergantung bagaimana intensitas dan cara fighter mendeliver style fight-nya. Jadi bagaimana menurut kalian?